sepanjang tahun 2020 kita tahu bahwa memang pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia dan masih ada pandemi COVID-19. Ini mulai awal tahun 2021 mulai banyak bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia hingga hari ini. Dan memang ini bencana alam mulai terjadi sejak tanggal 9 Januari pada hari Sabtu tepatnya terjadi bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat. Di mana memang hingga saat ini korban tewas yang berhasil ditemukan maksud kami yang meninggal dunia sebanyak 36 orang. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari ini bencana banjir melanda Kalimantan Selatan di mana ada 27.000 rumah lebih yang terendam, 10 daerah terdampak dan 112.000 orang harus mengungsi dengan korban meninggal dunia sebanyak 88 orang. Selanjutnya di hari Kamis 14 Januari dan Jumat 15 Januari ini terdapat dua gempa besar di Sulawesi Barat, tepatnya di Majene dalam skala besar, yakni masing-masing bermagnitudo 5,9 skala Richter dan 6,2 dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 89 orang menurut data Basarnas pada pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya banjir dan tanah longsor terjadi di kota Manado pada hari Sabtu 16 Januari pada pukul 3 sore WITA di mana diperkirakan diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil dan mengakibatkan 500 jiwa harus mengungsi dan 5 orang meninggal dunia. Lalu pada hari Sabtu 16 Januari ini Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi dan erupsi maksud kami mengakibatkan hujan abu vulkanik di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo pada pukul 5 sore hingga pukul 9 malam. Lalu erupsi juga disusul terjadi di Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta pada Minggu 17 Januari dan memuntahkan 36 kali guguran lava pijar dalam waktu 6 jam. Selanjutnya di hari yang sama terjadi erupsi di Gunung Sinabung, Provinsi Sumatera Utara dan yang baru terjadi pada hari ini yakni pada 19 Januari 2021 ini banjir bandang terjadi di Desa Tugu Selatan, kawasan Puncak Cisarua Bogor yang terjadi pada hari ini dan BPBD Kabupaten Bogor menyatakan ada 474 warga yang harus dievakuasi. Lalu banjir juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Ini BPBD Malang menyatakan ada 1 orang yang hilang dan sekitar 260 rumah terendam. Dan memang bencana yang terjadi berturut-turut ini, memang semua pihak hingga saat ini masih terus melakukan pekerjaannya secara maksimal untuk mengevakuasi terutama para korban-korban dan juga masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, terutama pada wilayah gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Dan berikut ini merupakan keterangan dari Brigjen TNI Firman Dahlan terkait dengan update dari gempa di Sulawesi Barat. Dari reruntuhan bangunan-bangunan yang roboh akibat gempa bumi yang telah berlangsung pada tanggal 15 ya. Dan saat ini sudah masuk hari ke-5 dalam penanganan ini. Dan juga tentunya dari rekan-rekan Basarnas masih berupaya terus untuk mencari kemungkinan ada korban yang masih tertimbun baik yang masih hidup. Kalau mungkin yang masih hidup mungkin tidak tipis kemungkinan, tapi kemungkinan yang korban yang belum bisa ditemukan, informasi yang kami terima bahwa masih ada 3 korban yang masih belum bisa kita temukan.